Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua siswa kelas 11 MIPA. Pada video ini kita akan kembali melanjutkan bab dinamika rotasi yang sebelumnya saya sudah menjelaskan materi tentang momen gaya atau torsi. Pada video ini saya akan menjelaskan materi lanjutan yaitu tentang momen inersia. Oke, kita mulai saja materi ini dengan memahami konsep apa itu momen inersia. Saya akan mengingatkan kamu dari kata inersia. Ini kalian pernah pelajari di materi kelas 10 semester 2 yaitu dinamika Newton, terutama pada hukum Newton 1 tentang inersia benda. Kalian mungkin lupa, tapi saya jelaskan kembali bahwa inersia itu adalah ukuran mempertahankan sebuah keadaan atau ukuran mempertahankan posisi. Jadi misalkan ada benda yang mula-mula diam, posisinya lagi diam ya, keadaannya lagi diam, didorong, ternyata sukar untuk bergerak. Nah, itu berarti kita bisa simpulkan, oh itu inersianya besar. Nah, gitu. Nah, pada materi dinamika rotasi, ya, kita akan mempelajari keadaan benda yang sedang berputar, ya, sedang berputar. Keadaannya lagi berputar, bukan keadaan yang lagi diam. Tetapi ini juga memungkinkan untuk menganalisis keadaan benda yang sedang diam. Jadi di bab ini kita keadaannya dua, berputar dan diam. Kalau dulu di kelas 10 yang dinamika Newton itu keadaannya bergerak atau diam, ya. Nah, sekarang di bab ini berputar atau diam itu keadaannya. Sehingga ada ukuran yang menyatakan kecenderungan benda itu, ya. Apakah benda itu gampang diputar, ya, atau didiamkan, begitu. Jadi ukuran tentang gerak rotasi benda itu. Nah, ini saya contohkan ada sebuah ban ya yang sedang bergerak. Mungkin kalau kita rem, ya, ini membutuhkan kemampuan yang besar sehingga kita bisa katakan, oh ini inersianya besar. Begitu pula benda yang sedang diam, misalkan ini bannya sedang diam, kita berikan momen gaya, ya karena momen gaya itu adalah penyebab benda berputar. Kalau kita rasakan agak sukar, berarti, oh ini inersianya, maaf, ini momen inersianya besar. Jadi momen inersia itu adalah ukuran yang menyatakan ya ini, kecenderungan benda mempertahankan keadaan rotasinya. Jadi inersia itu mempertahankan, momen itu rotasinya. Jadi momen inersia. Ya, seperti itu. Next. Nah, setiap benda itu punya momen inersia beda-beda. Ya, kita tahu mungkin saya kasih contoh ini. Bola pejal, bayangkan aja kamu kelereng ya, kelereng yang buat mainan anak-anak sama silinder pejal. Nah, ini bayangkan saja batu baterai. Nah, itu ya. Batu baterai ABC itu yang silinder. Nah, jika misalkan dua benda itu masanya sama ya, jari-jarinya sama, ya begitu, itu belum tentu punya momen inersia yang sama. Ya, coba saja kamu mungkin punya feeling bahwa lebih mudah bahasa itunya ngelindingke bahasa Jawanya ya, lebih mudah memutarkan, nah, menggelindingkan kelereng sepertinya daripada apa silinder pejal atau batu baterai. Nah, dari situ kita sudah bisa nyimpulkan sebenarnya, oh ternyata momen inersianya batu baterai ya silinder itu lebih besar. Kenapa? Karena sukar, lebih sulit diputar. Nah, gitu. Daripada bola kelereng. Nah, dari beberapa hal itu umumnya momen inersia itu dipengaruhi oleh tiga hal. Jadi yang pertama ada massa benda, bentuk benda, dan sumbu rotasi. Nah, jadi kalau tadi masanya sama, sumbu rotasinya sama, ini jari-jari ya. Tapi bentuknya kan beda. Nah, itu jadi belum tentu momen inersianya sama. Kecuali tiga-tiganya sama ya. Nah, baru momen inersianya sama. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, sekarang kita akan mulai menentukan momen inersia pada kategori beberapa benda.
Yang pertama kategori benda titik. Nah, benda titik itu apa, Pak? Benda titik itu adalah sebuah benda yang kita anggap sebagai partikel. Jadi, nanti ketika ada persoalan, suatu benda yang memang tidak terdefinisi bentuknya apa, ya kita anggap itu adalah benda titik, ya, partikel seperti itu. Nah, misalkan ada partikel bermasa M, dia melakukan gerak rotasi, mengitari sumbu rotasi yang ada ini, digambar seperti itu. Ini pas di tengah ya. Ini lintasannya berbentuk oval. Nah, ini ada R. R itu adalah jarak massa ke sumbu rotasinya. Diingat ya, R-nya. Massa ke sumbu rotasinya. Jadi R di sini bukan jari-jari massa benda itu, bukan. Ya, jadi benda titik ini kita anggap tidak punya jari-jari, ya titik gitu. Ya, sebuah titik itu ya titik. Jadi nggak ada jari-jarinya. Nah, R-nya di sini tuh jari-jari dari massa benda itu ke sumbu rotasi, ya jaraknya. Ini nih, ya itu. Nah, untuk benda titik momen inersianya diberikan persamaan I sama dengan M kali R kuadrat. Nah, ini keterangannya. Jadi tadi R itu adalah jari-jari rotasinya, ya, bukan jari-jari massa atau benda titiknya, bukan. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas kategori benda yang selanjutnya, yaitu benda tegar. Kalau tadi benda titik, ini benda tegar. Nah, benda tegar itu apa? Nah, benda tegar adalah benda yang mempunyai bentuk tertentu, dan kalau dia diberikan gaya, nah ini, ya, atau dikasih momen gaya, benda tegar itu tidak berubah bentuk, ya. Karena nanti kita akan bingung kalau ada benda-benda diberikan momen gaya, misalkan mula-mula dia bola jadi segitiga, penyok gitu lah, itu nggak bisa. Nah, ini kejadiannya mungkin kayak main bola gitu ya, ditendang bola plastik itu yang zaman dulu, bolanya agak penyok. Nah, itu sudah beda momen inersianya, ya. Karena tadi ingat, momen inersia itu bergantung pada bentuk benda. Jadi harus benda tegar, ya. Jadi biar bentuknya permanen begitu, walaupun dikenai gaya, ya, atau momen gaya atau torsi itu, ya. Jadi bentuknya tetap. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana momen inersia pada benda-benda tegar? Nah, ini saya berikan yang pertama ada tabel, ada cincin terhadap sumbu, ada cincin tipis, dan ada silinder. Ini silinder pejal ya, yang rotasinya ada di sumbunya itu ada di pusat masanya, ini di tengah. Dan juga ada beberapa benda tegar lain, ini ada batang tipis, ini yang kalau sumbunya di tengah ya, diputar di tengah. Kalau yang kedua ini sumbunya yang diputar di salah satu ujungnya. Nah, kalau misalkan ini bola tadi kelerengnya misalkan bola padat yang misalnya lagi menggelinding gitu, atau roda, ya, mohon maaf, kalau roda bukan, itu roda ikutnya ini cincin. Kalau bola ini ya, kelereng seperti itu, ini 2/5. Nah, ini kalau kulit bola lah, ini kalau misalkan bola-bola itu loh, bola-bola yang sepak bola yang dari plastik yang isinya kosong, nah itu. Nah, ini mungkin ini 2/3 ya, karena dia hanya kulitnya, nggak pejal. Kalau pejal itu isinya padat, contohnya kelereng. Nah, kalau yang bola plastik, apa, yang zaman dulu yang beli di warung itu buat main bola, itu ikutnya ini ya, 2/3. Nah, kalian bisa lihat nih, bola dengan silinder pejal. Nah, ini tadi kita asumsinya yang membandingkan apa? Kelereng sama batu baterai ya. Kita anggap masanya sama, jari-jarinya juga sama. Kamu bisa lihat di sini, 2/5 untuk bola, kalau silinder setengah, ya. 2/5 itu berapa coba? 0,4. Setengah itu 0,5. 0,4 sama 0,5 besar mana? Besar 0,5. Nah, berarti momen inersianya silinder pejal ini ya, itu lebih besar. Artinya apa? Tadi, maka silinder pejal ini kalau dia mula-mula diam, ya, barang-barang ini juga diam, itu kalau diputar akan lebih sulit, ya, lebih sulit sedikit yang silinder pejal. Makanya kalau kelereng itu kasih sentuhan dikit, ya, kasih torsi dikit, udah muter, ya, sentuhan dikit aja, udah muter kayaknya, udah gelinding. Tapi kalau silinder pejal, ya, batu baterai mungkin agak sedikit harus kencang, momen gayanya harus sedikit lebih besar gitu. Karena tadi ya, momen inersianya lebih besar yang silinder pejal. Oke, lanjut. Nah,
Sekarang ada tentang teorema sumbu sejajar. Apa ini? Ini jika ada benda tegar yang sumbu rotasinya tidak sesuai dengan tabel tadi. Nah, contoh, ada sebuah batang homogen ini yang sumbu rotasinya di tengah, ini diputar di tengah. Ini bayangin aja kamu lagi megang pensil, ya, terus di tengahnya kamu putar, ya, putar pakai jari lah, muter-muter gitu. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau pensil yang kamu pegang itu kamu putar tidak tepat di tengah. Nah, tapi di sini, ya, di 2, ini 4, perbandingan 1 dan 2. Nah, ini, di sini. Gimana ini? Nah, padahal tadi di tabel, untuk batang homogen, hanya ada 2 momen inersia. Ya, di mana? Yang ini, ya, 1/12 sama 1/3, ya, di tengah dan di salah satu ujungnya. Nah, kalau misalkan di sini atau di sini gimana? Nggak di tengah, nggak di ujung. Nah, itulah menggunakan teorema sumbu sejajar. Nah, kalau yang di tengah tadi kita sudah dapat, ya, itu adalah 1/12 ml kuadrat yang di tengah. L itu panjangnya, ya, berarti 6. Nah, sekarang kalau yang begini gimana? Nah, itu ya pertanyaan besar. Ya. Nah, jika kalian menjumpai persoalan seperti ini, kalian menggunakan teorema sumbu sejajar. Next. Nah, teorema sumbu sejajar bagaimana caranya? Yang pertama, kita akan buat sumbu sejajar. Nah, ini ya, sumbu sejajar. Jadi sejajar itu berarti gini. Nah, ini adalah sumbu rotasi pusat massa yang di tengah. Jadi, silakan kamu buat sumbu rotasi yang di pusat massa atau yang di tengah gambar. Nah, inilah sumbu sejajar, ya, sejajar dengan yang sumbu rotasi asli. Nah, kita bisa lihat di sini ada jarak. Ya, ada D ini, ada jaraknya. Ini ke sini berapa? Ya, kamu sudah bisa tahu. Ya, sumbu tengah kan berarti 3. Nah, berarti kalau ini 2 ke sini, maka ini 1. Ya, berarti ini D-nya 1 meter. Nah, sudah tahu kan? Gitu. Nah, untuk teorema sumbu sejajar diberikan persamaan momen inersianya adalah ini. Momen inersia pada pusat massa berarti tadi 1/12 ml kuadrat ditambah, nah ini, M kali D kuadrat. Nah, D-nya itu yang tadi. Jarak antara sumbu pusat massa ke sumbu rotasi yang sebenarnya. Paham ya? Jadi ingat, kuncinya adalah di D-nya. Jangan sampai salah. Kalau kamu menentukan D-nya salah, ya nanti momen inersianya akan salah. Oke, paham ya? Next, kita akan coba latihan soal. Ini ada soal benda titik. Nah, ya, benda titik tadi. Lupa, ini kan bola. Nah, dalam hal ini, jika memang soalnya tidak diberikan bentuk konkretnya, kita anggap ini adalah benda titik. Ya, jadi momen inersianya adalah mr kuadrat. Nah, ini ditanya berapa momen inersia, sistemnya berapa? Sistemnya berapa? Oke, terhadap pusat koordinat O. Lah, berarti terhadap ini. Berarti sumbu rotasinya ada di O. Ya, diingat. Ini berarti muternya mungkin nggak tahu berlawanan jarum jam atau searah. Yang jelas muternya begini atau enggak begini ya. Ini sumbu rotasinya nembus. Ya, nembus. Tegak lurus bidang nembus di O. Ya, bayangin aja sendiri. Nah, gitu. Next. Nah, yang pertama kita akan cari tahu R-nya. Tadi kan rumusnya apa? MR kuadrat. Ya, M-nya udah ada. Tinggal R-nya. Lah, R itu apa tadi? Ayo. R itu jarak massa itu ke sumbu rotasinya. Ya, berarti misalkan yang pertama ini, nah ini R-nya. Ya, berapa ini? Nah, ini ada koordinat 0,5. Berarti ini ke sini 5. Ya, ini X, ini Y. Berarti momen inersianya kita dapat ya. Dihitung, ketemu 25 M. M-nya kan tadi kita nggak tahu kan, di soal kan hanya M, ya udah tulis aja M. Lanjut, benda kedua misal ini, berarti R-nya ini. Nah, Pak, kenapa R-nya nggak ini Pak, 43? Lah ingat, R itu jarak dari massa itu ke sumbu rotasi lurus. Ya. Kalau gini bengkok gimana? Nggak bisa. Ya, berarti R-nya yang ini. Berarti R-nya bukan 4,
bukan 3. 4 ini kan X-nya di sini. 3 tuh min 3 di bawah ini ya, 3Y. Berarti R-nya untuk yang benda 2 adalah menggunakan Pitagoras. Ya. Ini 3, ini 4. Berarti 3, 4, Pitagorasnya 5. Ya, jadi ini hati-hati. Kenapa R-nya 5? Karena jaraknya R-nya ini. Ya, menggunakan Pitagoras. Oke, paham ya? Next. Kalau yang ini gampang, R-nya berarti 6. Ya, sudah kelihatan, gampang sekali, lurus. Ini pas dari sini, set, langsung ke O, 6. Nah, untuk totalnya tinggal ditambah semua. Jadi, kalau ada persoalan momen inersia total atau sistem dari benda titik, tinggal dijumlahkan semuanya. Oke, kita dapatkan jawabannya 86 M. Oke, seperti itu. Silakan setelah kalian memahami materi ini, kalian bisa latihan soal yang nomor 1. Ini sama seperti tadi, benda titik. Ya, ini kita anggap bola benda titik. Lalu di sini ada sedikit catatan ya. Jadi di sini 5 bola kecil ini bukan bola pejal ya. Jadi 5 bola kecil itu di sini dianggap benda titik ya. Jadi nanti kalian ngitungnya ini menggunakan MR kuadrat ya, bukan yang 2/5 MR kuadrat. Karena di sini 5 bola kecil. Jadi kita anggap ini benda titik ya. Walaupun ini ada kata bola. Sumber rotasinya di mana ini? Oh, ini. Bola paling ujung kiri. Berarti yang mana? Oh, yang ini. Nah, berarti sumber rotasinya, perhatikan, itu berarti nembus bidang masuk ke sini. Bayangin aja. Berarti ini muternya gini. Nah, ini muter ke sini, ini muter ke sini, ini muter ke sini. Bentar. Terus yang ini muter ke sini lah gitu ya, atau berlawanan jarum jam. Yang penting sumber rotasinya di sini. Ya, jadi nanti R-nya yang ini berarti ke sini ya, ini miring berapa. Kalau ini, yang ini. Lah kalau yang ini R-nya berarti gini, set. Nah, ini ya. Nah, nanti dihitung pakai Pitagoras ya. Nanti dijumlah semua. Oke, paham ya? Nomor 1. Terus nomor 2. Nah, ini. Nomor 2 ini tadi kamu harus menggunakan teorema sumbu sejajar ya, karena kamu bisa lihat ini. Batang yang keadaannya kedua itu ternyata sumbunya digeser. Nah, ini digeser. Ya. Digeser sepertiga dari salah satu ujung. Nah, jadi di sini. Nah, berarti kamu harus menggunakan sumbu sejajar. Ya, dicari momen inersianya berapa. Nanti kamu akan mendapatkan jawabannya. Oke, saya rasa itu untuk materi kedua tentang momen inersia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.